Oke, saudara-saudara sekalian, kita bahas materi tentang pemanfaatan tanah ya. Ini materi induknya adalah ini ya, permasalahan tata ruang dan pertanahan. Temanya adalah pemanfaatan tanah. Tanah di sini pengertiannya adalah lahan gitu ya. Jadi bukan tanah dalam artian soil tapi land gitu. Jadi kita ketahui bahwa proses penataan ruang di Indonesia itu dalam rangka pemanfaatan ruang atau lahannya itu adalah demi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian turun ke provinsi. Tetapi sebelum ke provinsi, karena ada satu pulau itu mungkin terdiri atas banyak provinsi, maka dari nasional turun dulu ke pulau, baru setelah pulau ke provinsi, lalu ke kawasan, baru ke kabupaten dan kota. Jadi ketika kita merencana menyusun tata ruang wilayah kabupaten maupun kota, kita itu harus melihat dulu kawasannya. Jadi misalnya Semarang, itu sekitar Semarang ini ada Demak, Kendal, kemudian ada Ungaran. Ini kita lihat dulu kawasannya itu. Kawasan ini tentu saja bergantung dari rencana tata ruang yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Jawa Tengah tergantung dari bagaimana tata ruang di Pulau Jawa. Pulau Jawa tergantung dari nasional. Jadi maksudnya begini, bahwa misalnya kepentingan nasional itu ingin membuat pelabuhan internasional, pelabuhan dagang, pelabuhan barang itu di beberapa titik gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya Semarang untuk Jawa Tengah ya. Semarang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan baik itu bandara internasional maupun pelabuhan laut angkutan barang internasional, kemudian kabupaten sebelahnya Demak atau Kendal itu membuat pelabuhan internasional yang sama, itu nanti bisa menimbulkan kerugian di keduanya gitu ya. Jadi semuanya itu ditata, diatur agar supaya bisa berkeadilan di dalam pemanfaatan ekonomi globalnya gitu ya. Itu prinsipnya di dalam aktivitasnya. Kemudian kalau secara geografis, tata ruang kita itu mengacu pada ini ya, standarisasi atau struktur ruang yang didasarkan pada potongan melintang. Jadi ada wilayah yang itu berbatasan dengan laut, biasanya disebut sebagai titik 0,0 di atas permukaan laut. Kemudian naik sampai dengan 1000 naik lagi 2000 terus naik ke atas. Nah, kita itu ada pembagian ini ya. Antara 0 sampai dengan 1000 itu disebut sebagai kawasan budidaya. Kemudian dari 1000 sampai 2000 itu disebut sebagai kawasan penyangga atau menjadi kawasan hutan produksi. Kemudian di atas 2000 itu menjadi kawasan lindung atau hutan lindung gitu ya. Nah, kita sebagai planner itu hanya boleh mengintervensi wilayah kawasan budidaya ini. Kawasan fungsi lindung itu tidak boleh kita intervensi untuk pembangunan. Sedangkan kawasan penyangga itu boleh diintervensi tetapi sangat terbatas gitu ya. Jadi pemanfaatannya itu adalah seperti ini. Tetapi ada juga aturan-aturan yang menunjukkan bahwa di kawasan budidaya ini itu tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya karena posisi Indonesia itu kan ini ya. Ada banyak gunung berapi karena kita itu ada di Ring of Fire dunia. Jadi ini kita Indonesia di sini
Akibatnya banyak gunung api yang itu bisa menimbulkan bencana geologi. Bencana geologi itu macam-macam, letusan gunung api, longsoran, patahan, geseran, ya kemudian renggangan, jadi itu ya, atau kombinasi dari itu semuanya. Nah, ketika suatu kawasan itu sudah dinyatakan sebagai kawasan budidaya, tetapi dia menjadi wilayah yang rawan bencana, maka dia harus masuk di kategori kawasan fungsi lindung. Tapi kita tidak perlu khawatir, jadi kita mungkin khawatir, berarti banyak susah sekali karena kawasan budidaya itu hanya sedikit. Enggak, untuk Indonesia itu sudah dipetakan kawasan budidaya itu ada seluas ini 64,6% atau 65%-nya luas daratan Indonesia yang sejumlah 192 juta hektar. Itu kawasan budidayanya ada 123 juta hektar atau 64,6. Jadi anggap saja 65. Sedangkan kawasan fungsi lindungnya itu hanya 35%-nya ya, 35,4. Yang di kawasan ini budidaya itu bisa untuk permukiman, pertanian, industri dan sebagainya. Jadi yang ini itu peruntukannya banyak sekali. Sedangkan yang kawasan fungsi lindung ya sudah cuma untuk kawasan fungsi lindung saja. Itu ya. Nah, di samping bencana geologi tadi, sekarang kita ada tren di sepanjang pantai itu terjadi land subsidence atau penurunan tanah. Jadi ini kajian baru, temuan baru bahwa ternyata ada bencana lain di luar patahan, longsoran, kemudian guguran tanah, letusan gunung api dan sebagainya. Tetapi juga ada penurunan tanah yang itu bisa mengakibatkan banjir yang ditimbulkan oleh laut pasang gitu ya. Kita ketahui laut pasang itu terjadi pada saat bumi, bulan, matahari itu pada posisi satu garis. Ini terjadi laut pasang tinggi, tapi laut pasang sendiri itu sebenarnya ya setiap saat terjadi, cuman ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Nah, laut pasang ini itu diperparah dengan kondisi tanah yang sudah ada di wilayah pantai. Jadi tanah itu kan terdiri atas komponennya itu ya. Mineral atau batuan induk itu sekitar 45%. Kemudian zat organiknya itu sekitar 5%. Jadi 50% gitu ya tanah. Kemudian yang 50% lagi itu terbagi menjadi dua, yaitu air dan udara. Nah, kita karena belum baik sistem pengadaan air bersih untuk masyarakat dan industri, biasanya lalu kita ambil air. Mestinya air itu kita ambilkan dari badan air. Badan air itu apa? Bisa danau, bisa sungai gitu kan. Jadi misalnya kita di Jawa Tengah ini punya Rawa Pening, punya Waduk Kedung Ombo, punya Waduk Gajah Mungkur, punya di Kebumen itu ada, di Gombong itu ada waduk apa itu, kemudian Merica di itu ya. Jadi banyak sekali waduk-waduk itu. Mestinya waduk itu yang kita manfaatkan sebagai sumber air bersih, tetapi kenyataannya kan jaringannya itu belum menjangkau seluruh wilayah. Misalnya di Kota Semarang ini kita punya waduk Kreo itu ya, Jati Barang. Itu kan juga belum bisa termanfaatkan untuk mengairi atau memberikan suplai air bersih di seluruh wilayah Kota Semarang. Karena jaringannya kan mahal dan harus direncanakan secara baik
dan mungkin terjadi kebocoran-kebocoran, artinya pekerjaannya itu kurang profesional sehingga sambungannya itu kurang baik, lalu bocor habis di jalan gitu ya. Nah, banyak orang yang mengambil air tanah untuk kebutuhan domestik khususnya, apalagi kalau industri, hotel gitu, itu kebutuhan airnya kan banyak. Nah, itu menyebabkan berkurangnya air tanah yang ada di dalam tanah. Kalau air di dalam tanah itu berkurang, maka rongganya akan lebih besar. Kalau rongganya besar, apabila tanah ini mendapat tekanan benda berat, jadi misalnya bangunan tinggi, maka akan terjadi pemampatan penurunan gitu ya. Itu teorinya, tetapi kejadiannya itu tanah turun tidak mesti karena pengambilan air yang berlebih, tetapi teorinya itu begitu. Jadi kalau ada wilayah yang tanahnya itu turun, usahakan di situ jangan mengambil air tanah. Karena tanah turun itu bisa karena kebanyakan pengambilan air tanah. Yang kedua, karena memang tanah itu masih muda, jadi masih harus mengalami atau terjadi konsolidasi pemampatan gitu ya. Jadi dia menyusut. Oke, itu dulu. Jadi pemanfaatan yang saya maksudkan di sini itu kita harus memetakan ini ya. Peta gerakan tanah, kemiringan tanah, peta guna lahan, lalu peta fungsi kawasan. Ini ya, jadi dari peta-peta itu kita lalu bisa, mestinya misalnya ya peta fungsi kawasan. Oh, ini fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi budidaya. Nah, kita mestinya yang kita intervensi cuma daerah-daerah hijau ini gitu. Tapi kenyataannya gitu ya, guna lahan yang ada ini sudah menempati lahan-lahan yang mestinya fungsi budidaya, fungsi penyangga. Nah, jadi ini harus kita evaluasi ini tempat-tempat seperti itu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.